Selamat sore, Shalom Bapak Ibu. Syukur kepada Tuhan kita dapat berjumpa kembali di mana kita dapat beribadah dan kita juga dapat belajar firman Tuhan. Oke, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita awali dengan memuji nama Tuhan. Kita pujikan, ya Tuhan, tiap jam. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku berluka, ku datang juru selamat. Berkatilah ya Tuhan tiap jam, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku berluka, ku datang juru selamat. Berkatilah ya Tuhan, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku berluka, ku datang juru selamat. Berkatilah ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku berluka, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam, setiap jamnya Tuhan, jika ku berluka, ku datang juru selamat. Berkatilah. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami selalu memerlukan Engkau Tuhan. Bukan hanya untuk melewati badai saja kami memerlukan Engkau, namun setiap jam, setiap hari, bahkan seumur hidup kami memerlukan Engkau Tuhan. Bukan hanya mujizat saja yang tidak mungkin menjadi mungkin, tapi badai pun juga tidak ada yang mungkin untuk kami lalui Tuhan. Oleh sebab itu kami memerlukan Engkau Tuhan, karena bersamamu Tuhan kami mendapatkan ketenangan, dan bersamamu Tuhan kami memperoleh kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai dan melindungi jalannya ibadah kami, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian melayani lebih sungguh.
melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, melayani. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah melayani kami terlebih dahulu, Engkau sudah mengampuni kami terlebih dahulu, bahkan Engkau lebih mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Kalau Engkau mendahulukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, terlebih juga kehidupan kami akan mendahulukan Engkau Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami bersyukur saat ini di dalam setiap kali di dalam ibadah pertemuan ini Tuhan, kami dapat merasakan kasih-Mu yang mendorong kami untuk kami bisa mengutamakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itulah ya Tuhan, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang indah pada kesempatan petang sore hari ini, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu melalui firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Nyatakan firman-Mu bagi kami di tengah-tengah kami Tuhan, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci mulai dari hamba-Mu, untuk kami bisa menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan dengan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan dengan kasih sayang-Mu. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu adalah jawaban atas hidup kami dan pernyataan kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Demikian pula juga kami yang duduk mendengar firman ini dan juga yang di rumah-rumah menyaksikan live streaming, urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci pula Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, bahkan kami juga mampu untuk mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah sungguh nyata saat ini firman dan urapan Roh Kudus merupakan kedua tangan yang Tuhan ulurkan kepada kami
untuk menjangkau jiwa-jiwa kami yang masih jauh daripada Engkau Tuhan, untuk senantiasa kami selalu berada di dalam pelukan kehangatan cinta kasih-Mu. Juga tangan-Mu mampu untuk mengangkat kami dari segala ketenggelaman dosa-dosa kami Tuhan, sehingga Engkau angkat tinggi kami seperti Engkau tinggi Tuhan. Bahkan juga tangan-Mu mampu untuk menjamah setiap kehidupan kami saat ini Tuhan, untuk mengubahkan, oh Tuhan, membenarkan, menyucikan, bahkan sampai sewaktu-waktu kami dapat disempurnakan sama seperti Engkau sempurna. Sehingga kami juga tidak akan pernah ragu untuk mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami menyambut kedua uluran tangan-Mu. Kami hanya menyembah Engkau, menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan detak jantung kami, masa depan kami, rumah tangga kami, oh Tuhan, pelayanan kami, masa depan kami, bahkan sampai detak jantung kami serahkan ke dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang memberikan kepastian bagi kami Tuhan, untuk hidup sekarang ini, masa depan yang indah, bahkan sampai kehidupan yang kekal. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang tidak mengganggu saat firman-Mu disampaikan, yaitu lewat kuasa roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk usirkan dia. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami Tuhan, berkemurahan bagi kami. Mohon belas kasih kemurahan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang di tempat ini dan juga yang di rumah-rumah yang menyaksikan secara live streaming. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih mempelajari di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 40 yang ke-48. Ini berbicara tentang kasih. Jadi Matius pasal 5 43 sampai 48 ini berbicara tentang kasih. Dan tentunya ini berbicara bukan tentang kasih sembarangan. Tapi di dalam ayat yang ke-48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Ayat 48 ini adalah mengingatkan kepada kita semua, atau kalau kita melihat di dalam ayat ini, kata harus, hendaklah itu sama dengan harus. Hendaklah atau haruslah kamu sempurna. Ini adalah perkataan yang tidak bisa ditawar lagi. Oh iya, saya kan tidak bisa Tuhan. Makanya sekali lagi, kita perlu mendengarkan firman Tuhan yang tiap hari untuk mengubahkan kita. Sebab tidak ada yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Manusia atau siapapun orangnya tidak bisa mengubahkan setiap kehidupan manusia. Hati, apalagi hati manusia. Kecuali adalah firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itu sendiri adalah tangan Tuhan yang mampu untuk menjadikan segala sesuatu sampai sempurna seperti Bapa sempurna. Nah, kalau kita tadi sudah mengetahui bahwa ayat 43 sampai 48 ini berbicara tentang kasih, dan itulah yang tadi yang kita sama-sama tahu bahwa kasih ini bukan sembarang kasih, tapi adalah kasih yang sempurna. Bagaimana kita bisa menjadi sempurna di dalam kasih? Nah, tentunya tidak langsung kita bisa menjadi sempurna di dalam kasih itu sendiri atau memiliki kasih yang sempurna. Tentunya melalui proses-proses Bapak Ibu. Ya, proses untuk menjadi sempurna di dalam kasih. Nah, saya mengulang sedikit supaya kita juga nanti enak ya masuk di dalam yang ketiga ini. Jadi saya mengulang sedikit bagaimana sih supaya kita bisa menjadi sempurna terutama di dalam kasih ini, sama dengan memiliki kasih yang sempurna. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah memulai dari yang pertama, itu di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang yang sempurna. Jadi dimulai dari tidak ada lagi perkataan-perkataan kita yang salah. Nah, beberapa waktu yang lalu firman Tuhan juga menjelaskan kepada kita, tentunya kita sendiri sudah disebutkan di dalam Alkitab bahwa kita bukan keturunan bangsa Israel, tapi kita di luar bangsa Israel. Nah, bagaimana kalau sebutan orang yang di luar Israel? Ya maaf ya, agak kasar mungkin ini, tapi itulah bahasa Alkitab. Bangsa di luar
bangsa Israel, ya itulah disebutkan bangsa seperti anjing. Maaf agak kasar barangkali. Tapi ya tidak apa-apa, memang itu bahasa Alkitab, supaya kita juga menyadari keadaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bagaimana kita bisa memiliki kasih yang sempurna, atau menjadi sempurna di dalam kasih, prosesnya kita lihat dari tabernakel dulu. Makanya kenapa kita harus melihat dari tabernakel? Karena tabernakel ini Bapak Ibu adalah seperti Musa dulu naik di atas Gunung Sinai, itu menerima dua hal. Coba sebelum kita lanjut, kita akan lihat terlebih dahulu di dalam Keluaran pasal yang ke-25, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Keluaran pasal 25 ayat 8 sampai yang ke-9. Keluaran pasal 25. Ini agak error ini HP saya ini. Keluaran pasal 25 ayat 8 sampai ke-9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Loncat ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40. Keluaran 25 ayat 40. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi pada waktu Musa naik di atas gunung Sinai, pada waktu mereka dikeluarkan dari tanah Mesir, kemudian dalam perjalanan Musa ini harus diminta untuk naik di atas gunung Sinai. Jadi Musa ini menerima dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah dua loh batu. Dua loh batu ini itu yang kita kenal adalah 10 hukum kasih Allah, yang mengatur 4 itu kasih kepada Tuhan, dan 6 itu mengatur kasih dengan sesama kita. Jadi dua loh batu ini adalah 10 hukum kasih Allah. Itu yang diterima oleh Musa pertama di atas gunung Sinai. Dan yang kedua, Musa ini juga menerima tabernakel, atau yang disebutkan tadi adalah kemah suci. Kemah suci ini berbicara apa Bapak Ibu? Kemah suci ini adalah berbicara tentang tabernakel itu. Pada waktu Musa di atas gunung, langit dibukakan sehingga Musa bisa melihat apa yang dia lihat di surga itu untuk dibuat di bumi. Ini Rasul Paulus juga menjelaskan ini di dalam Ibrani pasal 8 ayat yang ke-5. Coba kita akan ke sana. Ibrani pasal 8 ayat yang ke-5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Musa di atas gunung itu, langit dibukakan oleh Tuhan sehingga Musa bisa melihat surga yang harus dibuat di bumi. Nah itulah yang kita kenal dengan tabernakel. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Musa di atas gunung menerima dua hal. Yang pertama dua loh batu, itulah kasih yang mengatur kasih Tuhan dan kasih sesama. Dan yang kedua adalah tabernakel. Tabernakel ini adalah surga yang harus dibuat Musa di bumi. Supaya apa? Supaya di bumi seperti di surga. Dan kalau sudah dibuat tadi, kembali tadi di dalam Keluaran 25 tadi ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa supaya tabernakel itu sudah dibuat supaya aku diam di tengah-tengah mereka, atau sama dengan aku bertabernakel di tengah-tengah mereka. Nah inilah kenapa saya katakan bahwa kita harus melihat contoh atau melihat tabernakel, karena tabernakel ini adalah dulu yang dibuat Musa dengan melihat surga sehingga dibuat di bumi supaya di bumi seperti di surga, dan juga supaya Allah sendiri bertabernakel atau berdiam di tengah-tengah kita sekalian. Jadi makanya sekali lagi, kenapa kita harus melihat tabernakel? Karena tabernakel itu adalah polanya surga. Polanya surga. Jadi secara fisik memang tabernakel ini sudah hancur, tidak ada lagi sekarang ini. Tidak ada lagi. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita tahu sama seperti juga pribadi Yesus. Pribadi Yesus juga fisiknya sudah tidak ada di dunia ini, sebab dia sudah naik ke surga. Tetapi pribadi Yesus saat ini bisa kita lihat dari firman. Sebab pribadi Yesus itu adalah firman Tuhan.
yang tertulis di dalam Alkitab. Sama juga dengan tabernakel. Tabernakel juga secara fisik sudah hancur, tidak ketemu. Bahkan kalau saya baca itu tabut perjanjian, katanya ada yang di Ethiopia, katanya ada yang di India, tidak ketemu karuannya di mana. Dan memang secara fisik sudah tidak ketemu lagi, tidak ada lagi tabernakel ini. Tetapi semuanya itu juga tertulis di dalam Alkitab. Tetapi sekarang adalah berbicara tentang pengajarannya. Jadi kalau kita mendengar, kalau orang berbicara, wah tabernakel itu kalau dari Tuhan, tentunya sampai sekarang, ya harus ada. Saya cuma ketawa saja mendengar hal seperti itu. Berarti ya, saya pikir, aduh maaf ya, dia tidak mengerti barangkali. Ya, sama seperti Tuhan Yesus, secara fisik memang Tuhan Yesus tidak ada, sudah naik ke surga. Tetapi semua ada tertulis di dalam Alkitab. Sekarang berbicara tentang pengajarannya. Jadi makanya sekali lagi kita harus meninjau segala sesuatu dari tabernakel, sebab ini adalah pola kerajaan surga. Dan ini memang harus kita ketahui dengan sungguh-sungguh supaya sekali lagi, sekalipun kita masih ada di dunia yang dalam suasana kutukan, tetapi kita bisa merasakan suasana surga. Surga melalui tabernakel tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu kembali lagi ke topik kita bahwa untuk menjadi sempurna di dalam kasih atau memiliki kasih yang sempurna, dimulai yang pertama kemarin tuh ya, yang tidak bersalah dalam perkataan. Nah, tadi kita sudah mendengar bahwa Musa membangun kemah suci dan perabotannya. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa tidak salah dalam perkataan ini dimulai dari tabernakel. Tabernakel itu ada 3 ruangan, Bapak Ibu. Ada halaman, ada ruangan suci, dan ada ruangan maha suci. Semuanya ini juga ada perabot-perabotnya, Bapak Ibu. Di dalam halaman juga ada perabotnya, dalam ruangan suci juga ada perabotnya, di dalam ruangan maha suci juga ada perabotnya di situ. Nah, sekarang dimulai dari mana tidak bersalah dalam perkataan ini? Mulai dari halaman terlebih dahulu. Itu berbicara tentang pintu gerbang. Pintu gerbang. Nah, jadi di dalam tabernakel mau masuk di dalam halaman, di situ ada pintu gerbang di situ. Pintu gerbang ini berbicara apa? Berbicara tentang iman, percaya kepada Yesus. Jadi dimulai dari mana perkataan yang tidak bersalah ini? Ya mulai dari mengaku bahwa Yesus satu-satunya sebagai juru selamat. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan, adalah nama Yesus. Nah, itu perkataan tidak pernah salah. Makanya itu adalah perkataan iman, Bapak Ibu. Perkataan iman. Satu-satunya Yesus sebagai juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Nah, ini yang tadi saya katakan, perkataan yang tidak pernah salah dimulai dari pintu gerbang, perkataan iman. Ya, mengaku Yesus sebagai satu-satunya, sebagai juru selamat yang menyelamatkan supaya manusia tidak dihukum, tetapi boleh mendapatkan kasih karunia, itulah keselamatan. Kemudian setelah mengaku Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, kemudian juga mengaku dosa kita, mengaku segala dosa, kesalahan kita akui dengan jujur. Tidak ada yang disembunyikan di situ. Nah, itu mengaku dengan jujur segala apa yang menjadi dosa, kesalahan kita. Nah, itulah perkataan iman itu. Mulai dari mengaku Yesus satu-satunya juru selamat, dan mengaku dengan jujur segala dosa-dosa kesalahan kita. Nah, kalau kita sudah bisa berkata seperti itu, berarti perkataan kita sudah menjadi perkataan benar, Bapak Ibu. Makanya di dalam halaman itu disebutkan juga daerah kebenaran. Perkataan kita sudah benar di situ. Adalah perkataan yang benar di situ. Makanya cek kata-kata kita seringkali, yaitu tadi, seringkali saya juga menyaksikan, seringkali juga perkataan ini baik tidak sengaja, tapi ya masih mengulang-ulang dosa begitu. Seperti kemarin sudah dijelaskan adalah perkataan anjing bangsa kafir yang menjilat muntah, menjilat porok, menjilat darah itu sendiri. Nah, setelah dari halaman pintu gerbang naik ke ruangan suci. Di situ juga ada perabot yang disebutkan meja roti sajian. Nah, meja roti sajian ini seperti yang dikatakan oleh Nabi kemarin tuh Nabi Yesaya kalau nggak salah, yang aku celaka, aku seorang yang najis bibir. Di situ ada bara yang disepit, kemudian ditaruh dalam lidahnya itu, menyucikan lidah ini, lidahnya disucikan. Itulah terkena di dalam meja roti sajian. Ada bara di situ, disepit kemudian ditaruh di dalam mulutnya Yesaya ini. Nah, supaya apa? Supaya perkataannya ini menjadi perkataan yang suci.
perkataan yang suci ini bagaimana? Kemarin sudah dijelaskan juga, perkataan yang suci ini mulai dari bisa menasehati, bisa menegur, dan juga bisa membangun Bapak Ibu. Nah, ini sebagaikan anjing yang sudah mulai menjilat remah-remah roti di situ. Perkataannya sudah berbeda, bisa menjilat roti, makanya perkataannya bisa perkataan yang suci di situ. Ya, bisa menasehati, bisa menegur, dan juga bisa membangun, dibangun sama-sama. Jemaat antar sidang jemaat juga satu dengan yang lain bisa membangun, dan juga dibangun lewat perkataan seorang hamba Tuhan saat ini. Itu adalah perkataan yang suci. Dari mana itu ya? Dari sepit, dari bara yang ditaruh dalam lidah. Itulah pengajaran firman, pengajaran yang benar Bapak Ibu. Iman didahului dengan iman yang benar, mendengar dari firman Kristus. Nah, bagaikan bara api di situ yang ditaruh dalam lidahnya ini, sehingga perkataannya bisa menjadi perkataan yang suci. Kemudian kalau sudah di firman meja roti sajian itu juga berbicara tentang roti di situ ya, roti yang disusun 12 menjadi 6. Itulah semua yang ada di dalam Alkitab adalah firman Tuhan atau pengajaran yang benar. Nah, di situ kita dikasih makan supaya kita kuat di situ. Nah, kalau di dalam ruangan suci, bukan perkataannya iman sudah meningkat menjadi iman yang kuat, iman yang teguh. Sehingga dia selalu bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Nah, ini perkataan yang tidak pernah salah. Perkataannya tidak pernah salah, selalu bisa mengucap syukur. Kuat teguh hati dengan makanan dari meja roti sajian itu. Menjadi satu kekuatan ekstra. Sehingga perkataan kita tidak pernah salah seperti perkataan Ayub. Sekalipun menerima segala sesuatu, tapi Ayub tidak pernah bersalah dalam perkataannya, selalu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Baik itu dia menerima saat menerima yang baik, sekalipun yang tidak baik, tetap dia bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Wah, inilah perkataan, betul-betul perkataan yang suci, atau sama dengan iman yang kuat. Nah, kemudian meningkat lagi. Jadi tadi di dalam ruangan suci, sekarang meningkat lagi di dalam ruangan maha suci. Ya, itulah di dalam ruangan maha suci, di situ ada buli-buli emas yang berisi mana tadi? Berisi mana? Itu sama dengan iman yang sudah teruji betul-betul. Iman yang teruji sama dengan iman yang permanen di situ. Bagaimana iman yang permanen? Nah, iman yang permanen sama seperti anjing yang menjilat roti. Kemudian sama Yesus dikatakan, "Hai ibu, besar imanmu di situ." Itulah iman yang teruji, sama dengan iman yang permanen. Bisa perkataannya seperti ibu. Bagaimana seorang ibu ini? Kasih anak sepanjang gala, betul ya? Kasih anak sepanjang gala, kasih ibu sepanjang masa. Sekalipun anak itu menyakiti hati ibunya, sekalipun seorang anak itu menyedihkan hati ibunya, memedihkan hati ibunya, tapi seorang ibu yang baik, dia selalu mengatakan, "Ya, ampuni anakku ya, ampuni anakku ya." Sama perkataannya seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Wah, ini adalah perkataan yang tidak pernah salah. Orang yang betul-betul sempurna, iman yang teruji. Iman, perkataan iman, iman yang kuat, iman yang teguh, sampai menjadi iman yang teruji. Buli-buli emas di dalam ruangan maha suci. Sama seperti ibu. "Hei ibu, besar imanmu di situ." Betul-betul imannya sudah teruji betul-betul. Sama dengan iman yang permanen. Nah, semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian yang kedua Bapak Ibu, kemarin adalah orang yang sempurna di dalam kasih, atau dengan kasih memiliki kasih yang sempurna. Mulai pertama tadi tidak bersalah dalam perkataan, harus prosesnya melalui pola tabernakel, karena tabernakel ini adalah surga, makanya kita harus belajar dari situ. Kemudian yang kedua, bagaimana kita supaya sempurna di dalam kasih atau memiliki kasih yang sempurna. Matius 19 ayat 21 sampai yang ke-22. Tuhan Yesus berkata kepada pemuda, "Kalau kamu mau sempurna, kalau kamu tidak sempurna, pergi, jual hartamu, dan bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku." Jadi kalau kita ingin sempurna di dalam kasih, sama seperti yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus, atau ingin memiliki kasih yang sempurna, tidak terikat dengan keinginan jahat. Sebab kita tahu bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Nah itu, kalau kita tidak sempurna, terutama di dalam kasih,
Harus tidak ada keterikatan. Keinginan jahat sama dengan tidak terikat oleh cinta akan uang. Nah, kemudian kalau ditinjau dari tabernakel kembali ke halaman lagi, Bapak Ibu, kembali ke halaman dalam perabot-perabotnya juga, Bapak Ibu. Nah, halaman tentang tidak terikat dengan uang ini bagaimana di dalam halaman? Itu terkena kepada kolam basuhan dan pintu kemah, Bapak Ibu. Kolam basuhan dan pintu kemah. Apa berbicara apa kolam basuhan dan pintu kemah itu? Kematian dan kebangkitan. Kematian dan kebangkitan sama dengan hidup baru. Hidup baru sama dengan hidup dalam urapan Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah hidup baru, hidup dalam urapan Roh Kudus, ada karunia-karunia Roh Kudus di situ. Karunia Roh Kudus bagaimana? Seperti apa yang sudah pernah disampaikan oleh Bapak Gembala, karunia untuk bisa membagi-bagi, karunia untuk memberikan segala sesuatu. Itu mendapatkan karunia di situ, Bapak Ibu. Makanya hidup baru, hidup surgawi sama dengan hidup dalam urapan Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, di situ halamannya. Terkena kepada kolam basuhan dan pintu kemah. Sudah hidup baru. Hidup baru di situ ada karunia-karunia untuk bisa membagi di situ. Kemudian meningkat lagi di dalam ruangan suci. Ruangan suci ini terkena kepada di dalam ruangan suci tadi ada meja roti sajian, kemudian yang satu di situ ada pelita emas. Nah, ini bentuknya di situ, pelita emas. Pelita emas. Nah, pelita emas ini tadi saya lupa menjelaskan bahwa meja roti sajian itu adalah ketekunan kita di dalam pendalaman Alkitab seperti saat ini. Kita bersekutu dengan anak Allah. Di situ kita dikasih makan. Supaya itu tadi kita kuat, menjadi iman yang kuat, iman yang teguh. Sehingga kita bisa selalu mengucap syukur. Nah, kemudian pelita emas di dalam ruangan suci, ini adalah ketekunan kita di dalam ibadah raya, Bapak Ibu. Adalah persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus, dengan karunia-karunia-Nya di situ. Di situ kita disucikan hati kita. Oleh pedang roh itu kemarin, yang Rabu lalu ya, saya sampaikan ini. Dengan pedang roh di situ, sehingga menyucikan hati kita ini. Sehingga kita sekali lagi tidak ada terikat lagi akan keinginan jahat tadi. Yang ada justru di situ kalau hati kita disucikan oleh pedang roh, di situ di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 kita bisa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Hasilnya dalam ruangan suci, dalam pelita emas, persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus. Kita disucikan dari keinginan jahat tadi itu, sehingga di dalam hati kita sudah berbeda. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita bisa memberi apa saja, memberi uang kepada yang membutuhkan, memberi waktu, memberi tenaga, memberi apa saja yang mereka butuhkan, ya, memberi uang, tenaga, pikiran, waktu dan lain sebagainya. Nah, ini perkara kecil masih. Uang itu bagi Tuhan adalah perkara kecil, tapi seringkali manusia menganggap itu perkara besar, sampai tinggalkan ibadah pelayanan untuk mencari uang. Padahal Alkitab mengatakan di situ, mamon itu perkara kecil sebenarnya. Tapi seringkali manusia menganggap semuanya itu adalah perkara-perkara besar. Nah, berkorban uang, berkorban waktu. Nah, waktu seringkali begitu. Kalau untuk dengarkan firman Tuhan bagaimana? Lama sedikit, sudah mulai ngomel. Tapi untuk yang lain bagaimana? Biar 3 jam, 4 jam, 5 jam di situ, wah bertahan. Kalau saudara bekerja berapa hari? 8 jam, mungkin 9 jam. Tapi untuk mendengarkan firman, bagaimana? Sekali lagi orang bisa mendengarkan firman itu karunia Tuhan yang luar biasa. Tapi seringkali kita tidak sadar. Mendengar firman Tuhan yang lama sedikit kita ngomel, kita bersungut-sungut, wah lama ya. Padahal itu adalah kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir. Dulu siapa kita ini tuh? Yang cuma dipercaya firman Tuhan adalah bangsa Israel. Tapi kita sudah dipercaya oleh Tuhan untuk bisa menikmati firman Tuhan. Nah, seringkali ya itu tadi, kita tidak bisa memberikan itu. Perkara kecil, perkara uang, perkara waktu, perkara apa saja. Kita seringkali tidak bisa. Tetapi kalau hati kita disucikan di situ, kita bisa memberikan perkara-perkara yang kecil. Itu di dalam ruangan suci. Hati kita disucikan. Sampai meningkat dalam ruangan maha suci di situ. Ada tongkat Harun yang bertunas. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Seharusnya tongkat ini sudah tidak berguna. Tongkat ini sudah tidak ada harapan untuk hidup Bapak Ibu. Tongkat ini sebenarnya sudah tidak ada harapan untuk hidup. Bayangkan kalau saudara potong kayu itu, kalau saudara kayu untuk pakai tongkat, sebenarnya sudah tidak ada harapan hidup itu. Tetapi
Tadi itu, karena kita hidup dalam urapan Roh Kudus, dalam karunia Roh Kudus, maka tongkat Harun bisa bertunas di dalam ruangan Maha Suci. Sama dengan pengharapan yang permanen di situ. Pengharapan adalah berbicara tentang kesucian yang permanen, kesucian yang sudah teruji betul-betul. Sehingga kalau tadi dalam ruangan suci kita bisa memberikan perkara-perkara yang kecil, tongkat Harun yang bertunas di dalam ruangan Maha Suci, kita juga bisa mempersembahkan perkara-perkara yang besar. Apa perkara yang besar itu? Roma 12 yang ke-1. Demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh ini perkara yang besar, Bapak Ibu. Tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Seberapapun uang untuk membeli tubuh kita. Mungkin seorang suami mau dibeli istrinya dengan berapa saja, mungkin diketawain di situ. Ya karena memang tubuh ini perkara yang besar. Kalau perkara yang kecil kita bisa, tentunya juga kita bisa mempersembahkan perkara yang besar, itulah tubuh. Wah, ini betul-betul adalah sudah menjadi pengharapan yang permanen, kesucian yang permanen, seperti tongkat Harun yang bisa bertunas. Tongkat Harun yang bertunas. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ini beberapa yang lalu kita sudah sama-sama dengar. Nah, sekarang kita yang ketiga saat ini. Jadi untuk bisa memiliki, kita bisa sempurna di dalam kasih, atau sama dengan kasih yang sempurna, yang ketiga. Tadi yang pertama jelas ya, tidak bersalah dalam perkataan, adalah orang yang sempurna. Kalau kamu tidak sempurna, tidak terikat dengan harta, dengan kejahatan, sama dengan cinta akan uang. Dan yang ketiga saat ini, kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 terlebih dahulu. Iman, pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih, meningkat lagi Bapak. Meningkat lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi sekarang berbicara tentang, betul-betul berbicara tentang kasih. Tadi berbicara tentang iman. Pengharapan saat ini meningkat. Nah, makanya tadi untuk memiliki kasih yang sempurna, atau memiliki sempurna di dalam kasih, yang mulai dari tadi itu, mulai dari iman dulu, mulai dari pengharapan dulu, baru sekarang meningkat kepada kasih. Kasih itu bagaimana? Kasih itu yaitu tadi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kasih itu adalah orang yang taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah sekarang kita dicek, apa kita mengasihi dengan mulut saja, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi bagaimana? Praktek enggak firman Tuhan? Taat enggak dengan firman Tuhan? Karena firman Tuhan jelas mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kalau kita bisa taat dengar-dengaran, dijelaskan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-6. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Nah, inilah tadi, kalau kita ingin sempurna di dalam kasih Allah, atau sempurna di dalam kasih, harus taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita menuruti firman Tuhan, itulah orang yang berada di dalam kasih yang sempurna, di dalam kasih Allah yang sempurna tadi itu. Dan dijelaskan kalau kita sudah hidup taat dengar-dengaran akan firman Tuhan, sama dengan kita sudah hidup di dalam Dia, hidup di dalam kasih Allah yang sempurna itu. Nah, semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, makanya kita membutuhkan konsentrasi sungguh-sungguh saat ini ya. Kalau kita tidak konsentrasi dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan terlewatkan, waduh sayang, kita tidak bisa mengerti. Tapi biarlah kita ditolong oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu yang membuat kita semakin sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu tidak terlewat. Kita bisa mengerti tentang firman Tuhan. Nah, hal ini juga dituliskan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai yang ke-10. Yohanes 15 ayat 9 sampai yang ke-10.
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga, aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi seperti tadi yang kita sudah sama-sama dengar, kalau kita sudah taat dengar-dengaran akan firman Tuhan, itulah tadi itu kasih yang sempurna ada di dalam kehidupan kita. Dan kita tinggal di dalam kasihnya Bapa. Seperti Bapa mengasihi Yesus, Yesus juga mengasihi Bapanya di situ. Ada timbal balik di situ. Semoga kita bisa mengerti. Ya itulah kasih. Dikatakan tadi oleh Yohanes tadi, 1 Yohanes tadi, kasih yang sempurna. Orang yang taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, semoga Bapak Ibu bisa mengerti dalam hal ini. Jadi jelas ya, kasih yang sempurna itu apa? Yaitu tadi, kasih yang sempurna, taat. Adalah orang yang bisa melakukan firman Tuhan. Melakukan sama seperti Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai. Nah, makanya juga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa kasih yang sempurna itu adalah orang yang sampun purno, sudah menyelesaikan segala sesuatu apa yang menjadi kehendak Bapa seperti Yesus. Bahkan dia sudah melakukan kehendak Bapa sampai mati di atas kayu salib, taat dengar-dengaran. Sampai mati di atas kayu salib. Makanya di atas kayu salib Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, sampun purno, sudah menyelesaikan semua kehendak Bapa, harus mati di atas kayu salib. Nah, semoga kita bisa mengerti. Nah, inilah kasih yang sempurna, puncaknya saat ini. Makanya saat ini kita juga akan melihat di dalam tabernakel lagi kemudian. Ada 3 tingkatan kasih itu sendiri. 3 tingkatan kasih, dimulai dari halaman. Jadi jelas ya, bahwa kasih yang sempurna adalah orang yang taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, kemudian kita akan melihat 3 tingkatan kasih seperti di dalam tabernakel itu sendiri, mulai dari halaman lagi. Sekarang kembali lagi ke halaman lagi. Di dalam perabotnya, berbicara tentang apa sekarang ini? Di dalam halaman itu sendiri. Kita akan lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Jadi ini khusus untuk bangsa Asia kecil, bangsa Efesus. Nah, kalau saya pernah menyampaikan bahwa di dalam tidak bersalah dalam perkataan, saya mulai dari ada bangsa kafir, perempuan Sirofenisia, dan seperti bangsa Israel, Yesaya, Nabi Yesaya. Kemudian tidak terikat dengan kejahatan juga, saya juga tetap berbicara juga tentang bangsa kafir juga, ya, yang Eglon di situ mewakili bangsa kafir. Eglon masih ingat ya, gendut perutnya itu. Kemudian juga ada Yudas, bangsa Israel di situ. Nah, saat ini juga tentang sempurna di dalam kasih yang sempurna dimulai dari bangsa kafir juga. Inilah sidang jemaat Efesus. Sidang jemaat Efesus yang berada di dalam Asia kecil. Ya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus, bangsa kafir ini. Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidaklah demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Yesus tahu bahwa bagaimana bangsa Asia kecil, bangsa Efesus tadi itu, dia tekun giat. Wah, dalam ibadah, dalam pelayanan semua dia giat tadi. Terus ayat yang ketiga, loncat ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, giat senantiasa. Terus ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya
jikalau engkau tidak bertobat. Jadi dimulai dari halaman Bapak Ibu. Bagaimana untuk kita bisa memiliki kasih yang sempurna, atau kita bisa menjadi sempurna di dalam kasih Allah. Yang pertama, itu di dalam halaman Bapak Ibu berbicara tentang mezbah korban bakaran di situ. Mezbah korban bakaran. Tadi pintu gerbang, terus kemudian kolam basuhan, pintu kemah. Nah, di dalam halaman di situ, daerah kebenaran, di situ ada mezbah korban bakaran. Ini berbicara tentang korban Bapak Ibu. Namanya saja mezbah korban bakaran. Ini menunjuk korban Kristus di atas kayu salib untuk menebus kita. Nah, kemudian mezbah korban bakaran bagi kita apa saat ini? Mezbah korban bakaran. Nah, mezbah korban bakaran ini bagi kita yaitu tadi kita berkorban. Kita berkorban juga, ya. Mezbah korban bakaran ini berbicara tentang pertobatan Bapak Ibu. Makanya tadi dikatakan bertobatlah, kalau tidak akan diambil kaki dianmu. Dari apa ini tadi? Dari kasih yang mula-mula tadi. Dari kasih yang mula-mula ini. Nah, mezbah korban bakaran menunjuk kepada pertobatan, bertobat Bapak Ibu. Nah, jadi bertobat ini dimulai dari mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau kehilangan kasih mula-mula tadi itu, waduh, tadi walaupun tekun, tadi walaupun giat, walaupun sabar, tapi kalau kehilangan kasih mula-mula, firman Tuhan tadi mengatakan betapa dalamnya engkau jatuh, kehilangan kasih mula-mula. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih mula-mula ini dimulai mezbah korban bakaran sama dengan mengasihi diri kita sendiri. Ya, mengasihi diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan. Bertobat. Kalau tidak bertobat nanti diambil kaki dian dan akan dihukum oleh Tuhan. Penghukuman Tuhan masih ingat ya? Bagaimana dulu dunia dihukum oleh Tuhan dengan air bah. Dulu zaman Lot dulu dihukum dengan api belerang. Bagaimana dulu bangsa Mesir dihukum dengan 10 tulah. Nah, saat ini Wahyu mengatakan juga ada penghukuman Tuhan, 3 kali 7 penghukuman Tuhan. Dengan materai, 7 materai, dengan Allah Roh Kudus, dengan sangkakala penghukuman dari firman Tuhan, dan dengan pokor cawan murka Allah di situ, kasih Allah. Wah, dihukum akan sungguh-sungguh dunia ini. 3 kali 7 penghukuman Tuhan. Ngeri kalau kita baca hal dalam hal itu. Jadi makanya di situ dimulai dari mezbah korban bakaran, bertobat sama dengan mengasihi diri kita sendiri, Bapak. Mengasihi diri kita sendiri. Ayo bertobat sungguh-sungguh, kembali kepada kasih mula-mula kita. Ingat, kita sudah diampuni segala dosa kesalahan kita. Jangan diulang lagi. Kalau kita berbuat dosa lagi, sama juga kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula, Bapak Ibu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Bertobat itu sama dengan kita mengasihi diri kita sendiri supaya tidak dihukum oleh Tuhan dari dosa sampai puncaknya dosa. Dosa sampai puncaknya dosa. Apa dosa sampai puncaknya dosa? Mulai dari makan minum, merokok, minum, mabuk, narkoba. Nah, sekarang kalau orang sudah terikat itu enggak tahu kalau dirinya sebenarnya dirinya sendiri dirusak. Kalau orang kalau merokok kan tulisannya di situ merokok bisa membunuhmu. Dirinya sendiri dirusak, tidak dikasihani dirinya sendiri. Jadi makanya kasih mula-mula ini sama dengan mengasihi diri kita sendiri ini. Dimulai dari apa? Bertobat dari situ. Apa yang dulu enak bagi daging kita, tapi sebenarnya bukan enak, merusak sebenarnya. Merokok, minum, mabuk, narkoba, waduh, sudah itu. Kalau sudah kena kecemplung di situ sulit akan keluar. Tapi ya untunglah saya pernah bersaksi dulu bahwa sebelum jadi hamba Tuhan saya perokok berat, dan saya juga dulu kerja di farmasi, ya maaf ya, saya enggak apa-apa, enggak malu saya menceritakan karena memang itu hal yang pernah saya lakukan dulu dan menjadi kesaksian yang jelek bagi kita, jangan dicontoh. Makanya dulu saya ini kalau bekerja ketemu sama Pimpro, orang Kanwil provinsi kayak gitu tuh, untuk percaya diri saya mesti minum obat penenang kayak itu, frisium, makadon, kemudian lead apalagi itu. Dulu saya kenal gitu. Sekarang pasti saya minum gitu. Nah, efeknya ada sampai sekarang. Saya pelupa. Seringkali saya juga lupa mau ngomong apa saja, sering saya lupa di situ. Jadi itu tadi mengasihi diri sendiri dengan cara bertobat sungguh-sungguh. Nah, kalau sudah tahu itu merusak dirinya sendiri, lah kenapa dilakukan?
Itu sama dengan tidak mengasihi diri sendiri. Sebenarnya orang merokok itu tidak mengasihi dirinya sendiri, Bapak Ibu. Dirinya bahkan dirusak, paru-parunya juga dirusak. Bahkan sampai paru-parunya bisa lubang loh. Paru-parunya lubang, semuanya kena di situ. Merusak diri. Nah, makanya sekarang kasih mula-mula itu dimulai dari kita mengasihi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Mulai dari dosa sampai puncaknya dosa. Apa dulu yang mendatangkan enak bagi daging, sekarang stop. Orang yang mencuri dulu enak, kalau tidak ketahuan enak, tapi kalau ketahuan bonyok semua, dipukuli sama orang-orang, sudah rusak semua, perut semua, sampai giginya rontok, sampai apa ya, dirusak. Tidak mengasihi diri sendiri. Sebenarnya enak katanya bagi daging, tapi sebenarnya merusak dirinya sendiri. Setiap kali dosa itu merusak, bahkan menghancurkan dirinya sendiri. Makanya ini Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kasih mula-mula itu dimulai dari mengasihi diri kita sendiri. Ya, mengasihi diri kita sendiri. Dari dosa sampai puncaknya dosa. Nah, puncaknya dosa ini apa? Mulai dari percabulan. Anak kaum muda juga saya sering kali ingatkan di situ, melakukan hubungan suami istri sebelum sah. Itu sudah merusak dirinya sendiri sebenarnya. Ingat ya dulu zamannya Amnon itu sama sahabat tuannya Daud itu, waduh kepinginnya minta ampun, begitu dia kena sudah diperkosa, sudah hilang cintanya, sudah benci ya. Kalau sudah kena, sudah bukan cinta lagi, benci sudah dia di situ. Makanya hati-hati di situ. Ya, dari percabulan itu, melakukan hubungan suami istri belum sah di situ, makanya stop, berhenti di situ. Ya, kawin campur, kawin cerai sampai kawin mengawinkan di situ, merusak dirinya sendiri. Makanya di situ bertobatlah. Kalau tidak akan diambil dari kaki tiangmu di situ. Ya, jadi mengasihi diri sendiri sama dengan bertobat dari puncak dosa sampai puncaknya dosa. Kemudian meningkat lagi, tadi mengasihi diri sendiri pribadi secara pribadi. Kemudian meningkat lagi sekarang. Kenapa saya masih katakan mengasihi diri sendiri? Meningkat kepada hubungan suami istri, apa ya? Meningkat kepada hubungan suami istri. Kenapa ini masih mengasihi diri kita sendiri? Coba kita akan baca di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 28 sampai yang ke-33. Efesus pasal 5 ayat 28 sampai ke-33. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi istri itu sama dengan tubuhnya suami. Jadi makanya tadi dikatakan kasih mula-mula itu mulanya dari mengasihi dirinya sendiri ini. Dimulai dari hubungan suami istri. Istri, suami mengasihi istri sama seperti dirinya sendiri. Terus ayat yang ke-29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Terus 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi kenapa saya katakan kasih mula-mula itu sama dengan mengasihi diri kita sendiri. Diri kita sendiri ya itu tadi suami istri jadi satu daging di situ. Satu daging suami istri. Mengasihi dirinya sendiri ya, mengasihi istri sama seperti dirinya sendiri karena satu daging. Saya katakan satu daging. Firman Tuhan tadi mengatakan dan saya juga menyampaikan. Satu daging. Terus ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, sampai situ. Sampai 33, ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi bagaimana? Orang yang sudah kehilangan kasih mula-mula lagi, ya tidak lagi mengasihi istrinya. Tidak lagi mengasihi istrinya. Bahkan maaf permisi bicara sama seperti orang Gadara itu yang kerasukan legion di situ. Dirinya sendiri dipukuli dengan batu. Nah, dirinya sendiri dipukuli, ya istrinya dipukuli. Diri sendiri berbicara juga istri, seorang istri. Nah, bayangkan kalau dalam rumah tangga istri dijadikan samsak itu. Waduh, cepok-cepok KDRT di situ. Nah, itu orang yang tidak mengasihi diri sendiri kehilangan kasih mula-mula. Padahal dulu pada waktu mau nikah, waduh, tidak ketemu satu hari saja seperti 1 tahun. Tidak ketemu 1 hari aja rasanya 1 tahun. Mana ya? Kalau sudah jadi istri, waduh, istrinya pakai samsak, dipukuli.
Itu orang sudah kehilangan kasih mula-mula. Tidak lagi mengasihi dirinya sendiri. Istri dipukuli di situ. Nah, seringkali juga istri juga memukuli dirinya sendiri tanpa dia sadari. Istri memukuli dirinya sendiri. Loh kok bisa, Pak Hari, istri memukuli sendiri? Tidak sadar dirinya kalau dirinya sendiri dipukuli. Caranya bagaimana? Tidak tunduk sama suami. Tidak hormat dengan suami. Itu seorang istri memukuli dirinya sendiri. Seringkali tidak sadar seorang istri memukuli dirinya sendiri. Yaitu tadi, karena istri tidak tunduk kepada suami. Istrinya ngomong sak kecap, wah, istrinya sudah mulai berkecap-kecap di situ. Bayangkan, satu kecap istrinya sudah berkecap-kecap di situ. Bagaimana? Kalau suaminya sabar sih tidak apa-apa, kalau tidak sabar ya dipukuli ya dia. Itu sama dengan dirinya sendiri dipukuli tanpa dia sadari. Karena tidak tunduk, tidak menghormati suami. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Kehilangan kasih mula-mula. Makanya harus mengasihi diri kita sendiri. Ya, dimulai dari halaman tadi, kembali kepada kasih mula-mula tadi itu. Antara diri sendiri tadi, ayo apa yang dulu yang merusak tubuh kita sendiri, mulai dari dosa sampai puncaknya dosa, kemudian meningkat lagi di dalam hubungan rumah tangga antara suami dan istri, juga orang tua kepada anak-anak. Anak-anak seringkali juga memukuli dirinya sendiri juga, tidak taat sama orang tuanya. Sudah tahu orang tuanya itu pemarah, tidak pernah nurut sama orang tuanya. Saya juga sering kali mukul anak-anak dulu, sebab ya juga begitu, kalau dikasih tahu sekali, tidak mau dua kali, tidak mau tiga kali ya pecut. Tapi ingat, pecutnya juga pakai kasih juga, pakai kakinya. Kalau anakmu tidak nurut, pecut katanya Amsal di situ. Memang saya pukul sungguh-sungguh, supaya apa sekali lagi? Karena saya mengasihi anak. Kalau enggak ya tak biarkan. Sama seperti Hofni dan Pinehas. Anaknya tidak pernah dikasih tahu, tidak pernah dinasihati, tidak pernah dipukul di situ. Karena itulah kasih di situ. Ya, semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengasihi pribadi sampai meningkat tadi hubungan suami istri. Suami bisa mengasuh, merawat istri, ya namanya mengasuh, merawat. Bagaimana kalau dingin ya dipakai jaket. Kalau tubuhnya dingin kayak saya, tubuhnya dingin ya kemana-mana ke sini dari Kelaka ke Majang sini, apalagi kalau mau doa pagi itu musim dingin, waduh dinginnya minta ampun, pakai jaket. Ya itu mengasihi, mengasuh, merawat, istri juga gitu, tunduk, hormat sama suami, anak-anak taat kepada orang tua, dan orang tua juga harus juga mengasihi tubuhnya sendiri. Anak-anak ini sebagai anggota tubuhnya, tangan, kaki, semua. Anak-anak di situ harus mengasihi semua, saling mengasihi di situ. Kembali kepada kasih mula-mula, mesbah korban bakaran di situ. Kembali kepada kasih mula-mula. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jangan, ingat Bapak Ibu, jangan sampai kehilangan kasih mula-mula. Ya, bangsa kafir tadi itu bisa diperingatkan. Ayo kembali kasih mula-mula, kalau tidak betapa dalamnya kamu jatuh. Kejatuhan yang paling amat dalam, kehilangan kasih mula-mula. Makanya ayo kembali kepada kasih mula-mula. Pribadi kita, ayo sungguh-sungguh apa yang dulu merusak, stop sekarang, berhenti. Kasih dirimu sendiri, kasih juga istrimu, hormati suamimu, dan juga anak-anak taat pada orang tua juga mengasihi anaknya. Kembali di situ. Kalau kehilangan kasih mula-mula Bapak Ibu, itu adalah kejatuhan yang paling dahsyat, dan situ dikatakan seperti Petrus sebagai murid senior daripada Yesus sendiri, dan Yudas sebagai murid juniornya sudah kehilangan kasih mula-mula. Sudah kehilangan kasih mula-mula. Bagaimana Petrus kehilangan kasih mula-mula? Masih ingat ceritanya? Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap di situ, di Taman Getsemani ditangkap di situ, sudah dibawa, Petrus mulai sudah mengikuti dari jauh. Padahal pertama bagaimana? Pada waktu Yesus menyampaikan penderitaannya itu, "Bos, aku rela di penjara," kata Petrus ini ya. "Aku rela masuk penjara dan mati bagi engkau." Waduh, pada waktu Yesus ditangkap, dia lari, meninggalkan, ngikut dari jauh. Ini Petrus, kehilangan kasih mula-mula. Padahal tadi perkataannya luar biasa tadi. "Aku marah masuk penjara dan mati bagi engkau." Tapi Yesus pada ditangkap, dia ngikut dari jauh. Dan menyangkal. Yesus 3 kali disangkal. Waduh, kejatuhan yang paling dalam ini sudah. Kejatuhan yang paling dalam.
Yesus sendiri mengatakan, kalau kamu menyangkal aku di depan orang, aku juga akan menyangkal engkau di depan Bapakku. Sudah kejatuhan yang paling amat dalam. Petrus, murid senior, sudah jatuh teramat dalam. Bayangkan Bapak Ibu. Kemudian Yudas, murid seniornya, jatuh, kehilangan kasih mula-mula. Bagaimana Yudas junior ini? Pada waktu Yesus mau ditangkap, nanti dia memberi tanda kepada pemimpin-pemimpin imam-imam kepala dan pengawal pasukan pengawal bait Allah dan orang tua-tua itu, wah, dia memberi tanda kepada mereka, nanti orang yang kucium itu yang harus kamu tangkap. Tapi mereka tidak tahu siapa Yesus, tidak tahu. Jadi Yudas memberikan tanda, nanti orang yang kucium, nah, itu yang harus kamu tangkap. Nah, cium itu berbicara kasih, Bapak Ibu. Cium itu berbicara kasih, seperti Yudas juga. Tapi ingat, kasihnya seperti Petrus tadi, kasihnya seperti Yudas, kasihnya pura-pura. Kasihnya pura-pura. Kalau kehilangan kasih mula-mula, sekali lagi saudara garis bawahi, itulah kasih pura-pura di situ. Kasihnya hanya pura-pura di situ. Munafik sebenarnya. Kelihatannya di luar saja, waduh, baik, wow, kamu baik. Padahal hatinya penuh dengan tulang belulang, kebencian luar biasa. Itu orang yang kehilangan kasih mula-mula di situ. Kasihnya pura-pura, sama seperti Petrus, murid senior, Yudas, murid junior juga. Kasihnya pura-pura. Ya. Itu kalau saudara baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-9a saja. Roma 12 ayat yang ke-9a saja. Roma 12 ayat yang ke-9a. Agak cepat dikit kan? Roma 12 ayat yang ke-9a. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu jangan pura-pura. Ayo makanya mulai kembali lagi kepada kasih mula-mula. Supaya kasih kita tidak pura-pura, kembali lagi kepada kasih mula-mula, mesbah korban bakaran, di mana kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Di mana kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Kembali kepada pertobatan tadi, ya. Mesbah korban bakaran, halaman, bertobat, daerah kebenaran di situ. Nah, semoga kita bisa mengerti di situ. Ya, makanya yuk kembali supaya kita tidak jatuh teramat dalam sama dengan kasih pura-pura tadi, ayo kembali kepada kasih mula-mula. Nah, sekarang meningkat ke dalam ruangan suci. Tadi kasih mula-mula di dalam halaman itu berbicara tentang mesbah korban bakaran. Nah, sekarang meningkat di dalam ruangan suci, Bapak Ibu. Di dalam ruangan suci itu ada perabot juga. Itu di situ ada mesbah dupa emas. Itu ketekunan kita di dalam doa penyembahan. Doa penyembahan. Itu persekutuan kita dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya melalui mesbah dupa emas. Ketekunan kita di dalam doa penyembahan sama dengan persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Sehingga kasih itu bisa bertambah dan berlimpah-limpah. Di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 sampai yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 sampai ke-13. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah, berkelimpahan sama dengan berlimpah-limpah dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ayat yang ke-13, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Lah, mesbah dupa emas ini berbicara ketekunan kita di dalam doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Kasih Bapa itu diberikan kepada kita supaya kasih itu bisa bertambah-tambah dan bisa berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Nah, kalau kita bisa mengasihi kasih kita bisa bertambah dan bisa berlimpah-limpah. Nah, tadi di dalam mesbah korban bakaran mengasihi diri sendiri, Bapak Ibu. Betul ya? Tadi ya sudah saya sampaikan bahwa di dalam halaman kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi di dalam ruangan suci sudah bertambah, sudah berlimpah ini. Sehingga kita tadi bisa mengasihi sesama, kepada mengasihi orang lain. Bahkan
sampai semua orang. Mengasihi orang lain, itu di dalam ayat yang ke-12 tadi, mengasihi orang lain dan mengasihi semua orang tadi. Nah, inilah kasih yang berlimpah-limpah, ketekunan kita di dalam doa penyembahan Bapak Ibu. Bisa mengasihi orang lain sampai semua orang. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi makanya ayo sungguh-sungguh saat ini sesuai dengan pola tabernakel, ketekunan kita di dalam mezbah dupa emas, doa penyembahan. Nah, saat ini di dalam gereja kita diadakan kalau Senin pagi 5:30 itu ya, 5:30 lah. Kalau ibadah raya, wah full banyak orangnya. Kalau pendalaman Alkitab mulai sudah banyak terhitung orangnya yang datang. Apalagi kalau doa penyembahan sudah bisa dihitung dengan jari. Padahal ini sangat penting supaya kasih kita bisa bertambah-tambah dan berlimpah-limpah. Kita bisa mengasihi orang lain bahkan sampai semua orang. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi makanya inilah ketekunan kita dalam ruangan suci ini. Kita tadi dikuduskan tadi dan kita dikuduskan menjelang nanti kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Makanya dalam mezbah dupa emas kasih kita semakin berlimpah-limpah, bertambah-tambah dan berlimpah-limpah. Kita bisa mengasihi orang lain dan juga bisa mengasihi sesama kita. Nah, prakteknya bagaimana mengasihi orang lain dan semua orang ini? Itu di dalam Galatia pasal 5, 14 sampai 15. Galatia 5, 14 sampai 15. Galatia 5, 14, 15. Pada siang hari mereka Galatia 5, 14 sampai 15. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini mengasihi orang lain dan juga semua orang. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah. Galatia pasal 14 sampai 15. Iya. 14 terlebih dahulu. Galatia pasal 5 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi prakteknya kita bisa mengasihi orang lain bahkan sampai semua orang, tidak saling gigit, tidak saling gigit. Waduh, seringkali kalau kita sudah ditanya tentang kesalahan, seringkali gigit orang lain. Suami juga bisa gigit istrinya juga bisa gigit suaminya, seperti Adam dan Hawa dulu. Apa kamu makan buah dari itu? Mulai gigit. Adam gigit istrinya. Perempuan yang kau tempatkan itu. Istrinya ditanya, apa kamu makan buah? Istrinya, suaminya juga digigit. Suaminya digigit, ularnya juga digigit di situ. Ular juga digigit di situ. Ular sebenarnya tidak usah digigit, memang biangnya salah di situ. Biangnya salah, biangnya dosa. Ular di situ. Tapi ya itulah manusia, seringkali menggigit supaya dirinya kelihatan benar, yang gigit orang lain. Gigit sana sini, waduh, sudah untuk membenarkan diri sendiri ya dengan cara menyalahkan orang lain. Ya itulah prakteknya kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, saling begitu. Tapi kalau kita bisa mengasihi orang lain dan mengasihi semua orang, tidak saling menggigit, tidak saling telan di situ. Saling telan itu tidak peduli siapapun juga, waduh, sikat saja di situ, makan saja di situ, ditelan mentah-mentah sudah di situ. Jadi tidak saling menggigit, tidak saling mendekan, dan awaslah jangan sampai membinasakan. Membinasakan ini mungkin secara fisik kita tidak membunuh ya, tapi bisa membinasakan secara karakter lewat gosip, lewat fitnah di situ. Wah, dibunuh karakternya betul-betul. Itu prakteknya orang yang tidak bisa mengasihi orang lain, bahkan semua orang. Waduh, demikian ya, menggigit, menelan, bahkan sampai membinasakan tadi. Jadi prakteknya mengasihi orang lain yaitu tadi, kembali lagi kebalikannya daripada itu. Tidak saling menggigit, tidak saling menelan, tidak saling membinasakan. Tetapi, di dalam Yakobus 5 ayat 16, kemudian loncat ayat yang ke-20. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh, dan orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kalau tidak saling menggigit, tidak saling menelan, tidak saling membinasakan, mezbah dupa emas bertunjuk kepada doa persekutuan dengan doa penyembahan. Kita saling mendoakan
suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, orang kita juga mendoakan orang lain, saudara kita, mendoakan semua orang, bahkan sampai seluruh dunia kita bisa doakan kepada Tuhan. Ya, tidak saling menggigit, tidak saling menelan, tidak saling membinasakan, tetapi saling mendoakan di situ. Saling mendoakan. Ingat Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Mesbah Dupa Emas ini berbicara tentang doa penyembahan di situ. Kita bisa saling mendoakan semua orang yang menyakiti kita, semua orang bahkan sampai sesama kita bisa mendoakan saudara-saudara kita, bangsa negara kita, bahkan sampai siapapun kita bisa doakan di situ. Ya, ingat bahwa kasih itu di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Kasih itu menutupi, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih itu menutupi banyak dosa. Menutupi banyak sekali dosa. Jadi kalau kita bisa mengasihi sesama kita, ayo sungguh-sungguh, mungkin kita sudah nasihati, mungkin kita sudah berulang-ulang kita nasihati, menegur, bahkan sampai itu. Masih ada cara satu lagi, kita doakan mereka. Ya, kita doakan mereka. Sebab itu tadi, sebab kalau kita mengasihi, kita saling mengasihi, itu kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Bukan hanya kasih itu menutupi banyak dosa, terlebih juga di antara iman, pengharapan, dan yang lebih besar, itulah adalah kasih. Dan kasih itu tidak berkesudahan. Mungkin saat ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Doakan pergumulan itu tiap hari, tiap waktu. Sebab kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu menutupi banyak dosa, menutupi banyak dosa. Kasih itu diantaranya iman, pengharapan yang paling besar adalah kasih, dan kasih itu tidak berkesudahan. Ya, terus kita doakan mereka. Nah, sehingga Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap hidup di dalam kekudusan, di dalam ruangan suci itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, meningkat sekarang. Tadi di dalam halaman kita mengasihi diri kita sendiri. Di dalam ruangan suci, Mesbah Dupa Emas, kita bisa mengasihi orang lain dan juga mengasihi semua orang. Nah, meningkat lagi saat ini di dalam ruangan Maha Suci. Di dalam ruangan Maha Suci. Kembali lagi di Matius pasal 5 ayat 44, kemudian 45 sampai 48. Injil Matius pasal 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sudah tadi kita lakukan di dalam ruangan suci. Di dalam ruangan suci. Bahkan kalau sudah meningkat di dalam ruangan Maha Suci, kita bisa sampai mengasihi musuh tadi. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Tadi cuma mendoakan orang lain dan sesama. Tapi kalau sudah di dalam ruangan Maha Suci, nah ini sudah, di situ ada 2 loh batu. Berbicara tentang hubungan kasih dengan Allah, 4, 6 berhubungan dengan kasih dengan sesama. Sudah berbeda. Tadi bisa mengasihi orang lain dan sesama, saat ini meningkat di dalam ruangan Maha Suci. 2 loh batu bisa sampai mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Wah, luar biasa. Ayat 45. Karena demikianlah kamu menjadikan anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Ayat 48, loncat. 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wah, inilah Bapak Ibu. Kita sudah menjadi 2 loh batu. Sempurna sama seperti Bapa kita sempurna. Bisa mengasihi musuh kita. Mulai dari mengasihi diri kita sendiri, di dalam ruangan suci kita bisa mengasihi orang lain dan mengasihi semua orang. Meningkat di dalam ruangan suci, kita juga bisa mengasihi musuh kita lewat mendoakan kita di situ. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ya, ini yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi jelas prakteknya. Nah, bisa mengasihi. Sekarang 1 Yohanes kita akan baca. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai yang ke-17. Beberapa ayat lagi. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 17. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam kasih Allah, dan Allah di dalam dia. Ingat ya tadi, orang yang taat dengar-dengaran, yang menuruti perintah Bapa, tinggal di dalam kasih Bapa yang sempurna. Kemudian ayat yang ke-17.
Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya dan pada hari penghakiman karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ingat, kalau kita sudah mengasihi tidak ada lagi ketakutan. Kita percaya hari penghakiman, makanya jangan kita dihakimi nanti di dalam pengadilan tahta putih. Sebab kalau sudah dihakimi di dalam pengadilan tahta putih, tidak ada orang yang benar di situ. Semua orang sudah salah. Makanya biarlah kita saat ini dihakimi oleh firman Tuhan yang menunjuk kesalahan kita. Ayo, kita punya enggak? Masih punya enggak kasih mula-mula? Kita punya enggak? Tadi itu di dalam mes batu emas, mengasihi orang lain. Kita punya enggak? 2 loh batu bisa mendoakan musuh kita. Makanya saat ini biarlah kita dihakimi oleh firman Tuhan. Jangan sampai kita masuk penghakiman Tuhan di tahta putih. Tidak ada orang yang benar di situ. Hanya dihakimi untuk dihukum selama-lamanya. Kemudian loncat ayat yang 19 sampai 20. 19 ayat yang ke-20, 1 Yohanes. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau kita sudah menjadi 2 loh batu Bapak Ibu, tidak ada lagi kebencian dalam kehidupan kita. Kita bisa mengasihi diri kita sendiri, mengasihi orang lain dan semua orang, bahkan sampai bisa mengasihi musuh tadi lewat mendoakan. Dan tadi itu, jadi kalau kita sudah bisa mengasihi dari 2 loh batu tadi itu, kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita bisa mengasihi, tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Nah itu saja dari situ. Kalau orang yang lain saja yang kelihatan kita tidak mengasihi, bagaimana bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Tetapi justru sebaliknya, kalau kita bisa mengasihi orang yang kelihatan sampai bisa mengasihi musuh, Allah yang tidak kelihatan itu kita bisa kasihi. Allah yang tidak kelihatan itu bisa kita kasih lebih dari apapun juga. Wah, semoga Bapak bisa kita mengerti. Ya, jadi karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau kita bisa mengasihi diri kita sendiri, mengasihi orang lain dan semua orang, bahkan sampai bisa mengasihi musuh, kita juga bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu lebih dari apapun juga. Wah, luar biasa. Nah, prakteknya bagaimana saat ini? Prakteknya bagaimana? Kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. 2 ayat lagi habis. Yohanes pasal 21, maaf. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pertama, Yesus bertanya kepada Petrus, karena Petrus sudah jatuh ke dalam sampai kedalaman yang paling dalam, sudah mengikut dari jauh, tidak setia lagi, bahkan sampai menyangkal. Nah, sekarang ditanya sama Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape?" Petrus menjawab, "Iya benar Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih agape." Nah, kemudian ditanya lagi yang kedua, "Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape?" Ya, Petrus tahu, dia sudah mengikut dari jauh, bahkan sampai menyangkal. Dia jawab, "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih filio." Diturunkan sama Petrus menjadi kasih filio. Nah sekarang sama Tuhan Yesus ditanya ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filio?" Sedih hatinya Petrus. Wah, sedih hatinya Petrus. Tertusuk oleh kasih Allah, oleh firman Roh Kudus di situ yang menusuk hatinya. Ternyata dia memang tidak ada kasih di situ. Baik kasih agape, kasih filio dia tidak punya di situ. Sedih hatinya Petrus di situ. Tertusuk hatinya. Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku" di situ. Jadi prakteknya kita bisa mengasihi Tuhan, tekun di dalam kandang penggembalaan. Kita tergembala dengan sungguh-sungguh. "Apa kau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku." Ayo tekun dalam 3 macam. Ditanya 3 kali, sama dengan ketekunan kita di dalam 3 macam ibadah pokok. Seperti tadi di dalam ruangan suci. Ada ibadah raya, ada pendalaman Alkitab, ada doa penyembahan. Kita tekun di situ. Itu prakteknya kita bisa mengasihi Tuhan.
Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Ayo masuk dalam kandang penggembalaan. Di situ kita menerima kasih Allah yang melimpah-limpah, bertambah-tambah, melimpah-limpah, dapat sampai bisa meluap-luap kasih kita. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian prakteknya yang pertama tadi itu bagaimana? Di situ Petrus bisa tertolong. Di situ Petrus bisa tertolong. Sehingga dia bisa sedih hatinya, bisa menyadari kesalahannya. Iya, memang aku tidak punya kasih. Baik kasih agape, baik kasih filio, aku tidak punya di situ. Sedih hatinya di situ. Petrus bisa tertolong. Kemudian prakteknya bisa mengasihi Tuhan bagaimana? Kembali di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kalau kamu mengasihi aku, turutilah perintahku. Yohanes 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sama dengan kita bisa taat dengar-dengaran apapun resikonya. Nah, yang pertama tadi mengasihi Tuhan lewat prakteknya kita bisa tergembala dengan sungguh-sungguh. Tergembala dalam 3 macam ibadah pokok. Tertolong sungguh-sungguh Petrus. Dan yang kedua prakteknya mengasihi Tuhan lewat taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalau kamu mengasihi aku, turutilah perintahku. Sama dengan taat dengar-dengaran apapun resikonya. Petrus rela mati. Kalau saudara baca seterusnya, Tuhan menyatakan bagaimana dia menyatakan Petrus waktu mati. Petrus bisa taat dengar-dengaran apapun resikonya. Sekalipun dia harus mati terbalik, dengan salib terbalik, dia rela mati. Apapun resikonya, taat dengar-dengaran. Seperti Petrus. Jadi inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah kalau ingin kita menjadi sempurna di dalam kasih Allah, tahapannya tadi itu. Tidak bersalah dalam perkataan, tidak terikat dengan keinginan jahat, cinta akan uang, bahkan sampai kita bisa mengasihi tadi, kasih yang sempurna lewat kita tergembala dengan sungguh-sungguh, dan kita bisa taat dengar-dengaran apapun resikonya, sama seperti Petrus, sekalipun harus mati dengan salib terbalik, dia tetap taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bila ini sangat memberkati kita, dan saya juga bahagia menyampaikan firman ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian. Tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan Yesus, rela mati bagi kau dan aku. Yesus, Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau, karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Dari atas, tak ada kasih yang melebihi kasih. Tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan Yesus, rela mati bagi kau dan aku. Yesus, Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau, karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Kasih Yesus tak terbatas. Kasih Yesus menebus dosaku. Yesus, besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Kasih Yesus adalah kasih yang sempurna. Biarlah kasih yang sempurna itu kita tinggal di dalam kasih-Nya Yesus. Mulai dari mengasihi diri kita sendiri, mulai dari mengasihi orang lain sampai semua orang.
bahkan sampai bisa mengasihi musuh. Kalau kita bisa mengasihi orang yang kelihatan, tentunya kita juga bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, apapun, lebih dari apapun. Prakteknya kita bisa tekun tergembala di dalam kandang pengembalaan, sampai kita bisa taat dengar-dengaran apapun resikonya. Seperti Petrus, sekalipun dia rela mati dengan salib terbalik, dia rela mati untuk Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, dan doa penutup saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan. Yesus rela mati bagi kau dan aku. Yesus, Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau, karena kasih-Mu mengalir darahku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan suatu pengajaran, yaitu pengajaran tabernakel, yang pada hari ini difokuskan kepada kesempurnaan kasih. Kasih itu adalah perbuatan, saudara. Kasih itu bukan angan-angan, bukan tontonan, bukan hanya kita mengerti, tetapi kasih itu akan mempunyai kekuatan apabila itu dijalankan. Untuk itu tidak gampang, saudaraku. Saya tadi mendengar dan saya teringat pada suatu ayat yang mengatakan apabila orang itu tahu apa yang harus dikerjakan, yaitu kebaikan, tetapi ia tidak menjalankan itu, maka ia menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Ngeri, saudaraku. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita mendapatkan suatu pelajaran, maka kita harus mempunyai ucapan syukur kepada Tuhan. Karena hal ini tidak mungkin diberikan kepada orang yang tidak masuk di dalam program rencana Tuhan. Sungguh, saudaraku, kalau kita boleh mendengar suatu pengajaran yang luar biasa ini, kita itu mau dibentuk. Makanya ada urut-urutannya, ada kita beriman terlebih dahulu atas firman yang kita dengar, dan kemudian kita melakukan kebijakan atau kebaikan untuk diri kita sendiri. Pertama, yaitu kita mau bertobat, kita mau berkomitmen kepada Tuhan untuk hidup di dalam hati nurani yang baik. Maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk kita bisa mengerti dan kita masuk di dalam bidang pelayanan. Dalam bidang pelayanan itu ada pelita emas, ini merupakan suatu kesaksian. Engkau terang, biarlah semua orang melihat terang itu. Lah kalau terang ini tidak ada, saudaraku, kita akan menjumpai kegelapan. Tetapi justru dengan adanya terang ini kita bisa melihat ada bagian lain, yaitu ada meja roti sajian dan juga ada mezbah penyembahan. Maka kita bisa melakukan itu secara lengkap di dalam 3 ibadah. Tadi saudara dengar itu. Pengajaran ini sangat teliti loh, saudaraku. Ada orang yang bilang, enggak usah gitulah. Jadi 1 kali ibadah itu kita penuhi dengan firman Tuhan, dengan kesaksian, dengan penyembahan. Boleh, tapi betah tak saudara untuk 2 jam? Kan enggak betah. Itu. Jadi kita membagi itu. Maksudnya itu supaya apa? Supaya lebih intensif. Supaya kita lebih menikmati itu dengan leluasa. Nah, saudara, kalau tadi saya dengar itu yang paling menarik itu ya, dikatakan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu, tabernakel itu, menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi
bukan karangannya sendiri, saudaraku. Kalau karangan sendiri itu jadi filsafat, jadi filosofi, ya boleh, tidak salah. Ya kayak Pancasila misalnya, bulunya sekian biji, ekornya sekian biji, tangannya megang Bhinneka Tunggal Ika, ada bintang, ada kepala sapi, ada rantai, ada pari, ada kapas. Silahkan, tidak salah. Tetapi itu bisa keluar dari hikmat manusia itu. Tetapi tabernakel ini bukan hikmat manusia, saudaraku. Bukan satu filosofi, bukan satu filsafat. Tetapi berbicara tentang keselamatan dari manusia yang akan dibangun seutuhnya oleh Tuhan. Apakah ini murah? Enggak, saudaraku. Mahal banget. Oleh karena pada waktu tabernakel ini didirikan, maka Musa itu mengatakan sebelum ini didirikan harus ada kesatuan hati dari Israel. Pertama itu, kesatuan hati itu. Kalau tidak ada hati bersatu, tabernakel tidak bisa dibangun, saudaraku. Kalau tidak ada modal, tidak bisa dibangun. Lah, apa semua pakai emas, pakai kain, apa tembaga, besi, benda-benda mulia, batu-batu mulia. Itu bukan murahan, saudaraku. Itu mahal itu. Tapi dari mana itu semua? Wong Israel itu semuanya jadi jongosan babu di Mesir. Dapat mana dia uang? Tapi firman mengatakan pada waktu Israel itu keluar dari Mesir, Tuhan bertindak, memberikan hati kemurahan kepada kaum di Mesir. Sehingga baik orang-orang laki-laki, orang perempuan, seluruh umat Israel minta kepada Mesir, kamu harus memberi kami sangu, harta. Anehnya saudaraku, firman itu mengatakan orang Mesir itu hatinya jadi berubah. Dan dia memberikan Israel itu dengan berlimpah-limpah harta benda. Diberikan emas, diberikan batu, permata, dan lain sebagainya, sehingga Israel itu keluar dari Mesir di dalam keadaan yang kaya raya. Saudara mau kaya raya? Bersatu dulu, lihat dulu contoh yang akan Tuhan kerjakan. Kekayaan itu hanya mengikut saja, bukan itu yang utama. Oh enggak, saya enggak kenal tabernakel, saya juga bisa kaya. Iya, bisa. Tapi kekayaanmu itu terbatas untuk dirimu sendiri. Tidak ada kemuliaan untuk Tuhan. Itu beda, saudara. Kalau kekayaan, kemuliaan kita itu hanya bagi kita sendiri, ya sudah, kita selesaikan di dalam masa hidup. Tetapi kalau kekayaan, kemuliaan itu bagi Tuhan, kita akan menerima itu di dalam kehidupan yang kekal. Wah, saudaraku, kalau kita bisa merenungi semua rencana Tuhan ini luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sungguh ajaib. Di dalamnya ada pengajaran Tuhan yang seharusnya kami mau menghargai. Oleh karena Engkau begitu baik, Engkau mempedulikan kehidupan kami manusia yang kehilangan teladan, kehilangan contoh dan patron jalan hidup. Namun Engkau mengembalikan di dalam Kristus Yesus, yaitu tabernakel yang hidup, yang pernah ada di antara kami. Dan pengajaran itu masih menyertai umat-Mu, Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat bangunan tabernakel, tidak melihat Yesus secara manusiawi, tetapi digantikan oleh mata iman yang memandang dan mengerti akan segala kemurahan dan kebaikan. Inilah Tuhan yang menjadi dorongan bagi kami untuk kami juga mengasihi Engkau. Oleh karena Engkau yang memberikan kasih itu kepada kami, untuk kami sanggup mengasihi Engkau. Inilah Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan gereja-Mu yang kecil ini,
namun Engkau ingin membangun, membentuk sebagaimana kerajaan surga itu harus terasa di dalam bumi ini, harus terjadi di bumi ini, seperti doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Kerajaan surga itu turun di bumi ini dan menjadi sukacita bagi orang-orang yang percaya, yang merasakan kerajaan itu ada di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati keluarga ini Tuhan, di dalam pemakaian-Mu semakin dalam, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam segala pelayanannya. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati kami semua, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, keselamatan yang kekal, sukacita surgawi, disertakan semuanya, sehingga kami semua boleh hidup berbahagia di bumi ini. Tuhan juga memberkati kami dengan segala kebutuhan-kebutuhan jasmania, untuk kami boleh hidup layak di bumi ini, dan juga boleh dipersiapkan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.